Seorang siswa SMP di Situbondo, Jawa Timur tewas setelah dianiaya 9 temannya. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Muhammad Fahri, pemirsa, siswa SMP berusia 15 tahun ini terbaring di rumah sakit umum di Probolinggo usai diduga dianiaya oleh 9 temannya. Warga Desa Lubawang, Kecamatan Banyu Glugur, Kabupaten Situbondo ini menjadi korban aksi sakit hati seorang temannya. Korban ditinggalkan tergeletak di lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah korban usai dianiaya beramai-ramai. Meski korban sempat dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis, korban akhirnya meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut, pemirsa, keluarga korban melapor ke Polres Situbondo dan dari laporan tersebut polisi menangkap 9 pelaku yang merupakan teman sekolah korban. Nah, dari kasus ini kita sudah mengamankan daripada 9 anak pelaku. Ya, pelakunya adalah anak dan sudah kita proses terhadap anak tersebut. Proses tetap sudah berjalan. Nah, tentang kejadian ini adalah motif kaitannya dengan kesalahpahaman dengan yang bersangkutan. Ya, dan untuk mengetahui kronologis kejadian, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan ibu korban, yakni Ibu Indah Budiarti. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi, Mbak. Baik Bu Indah, kami mengucapkan prihatin dan juga bela sungkawa yang mendalam atas apa yang menimpa Fahri ya Bu. Iya, terima kasih. Baik, Bu Indah bisa diceritakan, Fahri diketahui sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi apa yang kemudian ini menjadi penyebab kematian Fahri, Bu? Di luka bagian mana ini? Fahri itu luka di bagian telinga, sebelah kanan kalau tidak salah ya keluar darah. Terus ada sobek di belakang telinga, di pelipis kanan juga di sini bengkak. Di sininya juga penuh dengan luka-luka, Bu. Leher juga ada seperti sayatan kecil. Itu aja yang saya tahu. Hasil pemeriksaan dari dokter, dari kondisi yang parah tersebut ya, penuh luka itu, apa yang kemudian menyebabkan Fahri meninggal, Bu Indah? Kalau di rumah sakit Besuki itu tidak ada penanganan karena anak saya dikira mabuk, Bu. Disuruh menunggu sampai jam 7 pagi. Jam 8 tidak ada apa-apa langsung dikirim ke rumah sakit Waluyo Jati karena di sana ada CT scan-nya katanya, Bu. Menurut dokter yang bukan dokter spesialis, di sini ada retak di tulang hidung, retak di kepala, terus retak di pelipis kanan. Baik, baik. Sebelumnya Fahri sempat bertahan dari sejak kejadian sampai pada akhirnya meninggal dunia berapa lama, Bu Indah? Sekitar 7 atau 8 hari, Bu. Minggu masuk, malam Minggu kejadian, malam Senin meninggal. Sebelumnya pernah tidak Fahri ini Malam Minggu menceritakan? meninggal. Fahri ini, Bu, sempat cerita ke saya kalau dia diancam seseorang yang namanya Rafa. Itu ada buktinya, Bu, ada HP yang saya kasihkan ke polisi. Teman-temannya tuh bilang, Fahri, kamu diancam Rafa gitu. Ada banyak teman yang bilang seperti itu. Terus tiap hari, setiap Fahri ini berangkat sekolah tuh diancam sama Rafa. Kamu ini bencong, ayo gelut gitu. Tapi Fahri tidak meladeni. Sehingga pada waktu malam Minggu kemarin, dia itu Bu, ada telepon masuk gitu, yang ngata-ngatain Fahri, "Ini, kamu itu musuh," gitu. "Saya enggak punya musuh," katanya Fahri, Bu. Dia bilang enggak punya musuh, Bu. Terus, "Kamu ini siapa?" "Saya Jarot, ini nomornya Gabriel," gitu, Bu. Dan Fahri tanya ke teman-temannya, "Ini nomornya siapa? Apa ini nomornya Kacong?" gitu, Bu. "Sudari tidur," katanya temannya. Kemudian setelah itu setengah jam setelah itu, Bu, ternyata saya dapat telepon. Fahri itu dijemput seseorang menuju lapangan Kalianget dan di sana dia diinjak-injak kepalanya. 9 orang itu menginjak.
Anak saya tidak sadarkan diri, terus dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, Bu. Baik, baik. Ibu, 9 pelaku yang Ibu tahu ini, apakah Ibu sebelumnya sempat mengenalnya? Apa mereka juga teman-teman sekolah dari Fahri, Bu? Bukan teman sekolah, Bu. Salah satu saya mengenalinya yang Mhm. bernama Rafa itu termasuk tetangga saya, Bu. Saya yakin ini adalah apa ya, Bu, ada rencana pembunuhan karena di situ ada WA-WA yang menuju Fahri bahwa Fahri ini diancam sama Rafa. Terus pelaku membawa senjata tajam dari rumahnya. Berarti dia sudah niat untuk membunuh, ada rencana untuk membunuh tuh anak saya. Sedangkan anak saya merasa tidak punya musuh, Bu. Baik, kalau Ibu mungkin tahu, apa yang kemudian ini menyebabkan mereka begitu ingin menghabisi Fahri, Bu? Begini, pada waktu bulan puasa ada santri saya, kebetulan suami saya kan guru ngaji. Santrinya itu kecil, Bu, ikut patrol, dipukuli sama Rafa. Terus Fahri bilang, kamu jangan mukuli anak kecil, kalau kamu mau gelut, cari yang sepadan dengan kamu gitu. Terus si Rafa nih bilang, Bu, ayo sama kamu. Jadi tiap hari, tiap berangkat sekolah, anak saya ini diancam sama Rafa. Diajak gelut, dibilangin kamu nih bencong gitu. Tapi anak saya tidak pernah melayani, Bu. Dia selalu bilang ke saya, Bu, saya diancam Rafa, gitu. Baik, Bu Hingga In terjadi peristiwa ini. Mhm. Baik, Bu Indah, selain Ibu mungkin ada saksi lain yang sempat diceritai oleh almarhum Fahri ini, Bu, berkaitan dengan perundungan atau ancaman-ancaman yang dialami Fahri sebelumnya? Mungkin temannya atau guru sekolahnya, Bu? Gak ada guru sekolahnya, ya temannya itu di WA, ini Mhm. siapa, saya diancam seseorang, ini nomornya gitu. Oke. Kan sudah dipanggil semua ke kepolisian, Bu. Oke, baik. Baik, lantas setelah ini pihak keluarga ini akan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga, Bu Indah? Saya meminta keadilan, Bu, agar mereka dihukum seberat-beratnya, Bu. Kalau dihukum hanya sekian bulan saya tidak terima, Bu. Meskipun mereka di bawah umur, karena amat berbahaya sekali, Bu. Berbahaya. Anak sekecil itu sudah bisa merencanakan suatu pembunuhan. Keji sekali mereka, Bu. Dipukul, diinjak-injak, diseret, ditendang, diinjak 9 orang itu, Bu, yang dan memakai senjata tajam, Bu. Sebagian dari mereka ada yang pakai senjata tajam. Jadi memang niat membunuh itu, Bu. Terus kalau anak seperti ini dibiarkan hanya tanda tangan Senin sama hari apa gitu, karena dia anak di bawah umur, ini amat berbahaya. Berbahaya sekali. Ibu Karena si sudah Rafa ini, Bu, Ibu sudah melakukan pelaporan ya ke pihak kepolisian? sudah, Bu, sudah, Sudah mendapatkan respon, Bu? sudah, Bu, Baik, sudah. baik. Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya kepada kami. Satu, Tentu Bu, kami, satu, Bu. silakan, Bu Indah. Satu harapan saya, selain menghukum pelaku ini seberat-beratnya, karena anak saya meninggal, Bu. Saya tidak setuju kalau cuma dihukum sekian bulan, itu akan ada korban-korban Fahri-Fahri yang lain. Kedua, tangkap itu yang penjual miras itu, Bu. Kalau tidak ada penjual, tidak mungkin ada yang beli. Baik, kita harapkan keadilan yang seadil-adilnya untuk Fahri ya, Bu ya. Kami sekali lagi mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian yang menimpa Fahri. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Indah atas waktunya. Sehat selalu.